Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas 1.1.a.8 koneksi antar materi pada modul 1.1, berikut ini akan saya paparkan hasil dari kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya lakukan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lisa Sulastri, CGP Angkatan 8 dari Kota Pangkal Pinang. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 3 Pangkal Pinang. Adapun Ibu Elidayati sebagai fasilitator dan Ibu Kusnita sebagai pengajar praktik yang akan membimbing saya dalam pendidikan calon guru penggerak ini. Dalam modul 1.1 yang telah saya pelajari dapat disimpulkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai berikut. Pertama, menuntun artinya pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya, dan menumbuhkan kekuatan kodrat anak. Seperti yang kita ketahui bahwa Bapak pendidik kita Ki Hajar Dewantara telah mencetuskan teologi pendidikan, yaitu Ingat Sosutolodo, Ihmadiyah Mangkarso, dan Tuturi Handayani. Hal inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk menuntun, yakni memberikan tauladan, memberikan semangat dan dorongan dalam proses menumbuhkan kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua, kodrat anak yaitu merdeka dan bermain. Merdeka dapat dibedakan menjadi merdeka batin, yaitu pendidikan, dan merdeka lahir, yaitu pengajaran manusia, yang artinya merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Sedangkan kodrat anak bermain adalah salah satu kodrat anak melalui pikiran, perasaan, kemauan, tenaga yang tertuang dalam cipta rasa karsa yang sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Artinya di sini bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hal melainkan untuk menghamba pada sang anak. Kemudian yang keempat, bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, dan membentuk anak untuk menebalkan diri dari yang sama-sama, agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan yang terakhir, budi pekerti merupakan watak karakter, tempat bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga semangat. Budi juga dapat diartikan adalah pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan, sedangkan pekerti ada tenaga. Saya akan merefleksikan diri saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara lewat pertanyaan pematik berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pelajar di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya mempercayai bahwa kegiatan belajar mengajar adalah proses input-output yang sejatinya dilakukan di dalam kelas, karena kelas adalah tempat yang paling terkondisi dalam proses pembelajaran, di mana proses input dilakukan oleh guru melalui transfer ilmu dengan berfokus pada ketuntasan materi yang mengakibatkan pembelajaran berpusat pada guru. Guru menjadi kurang memperhatikan karakteristik siswa karena mengejar ketuntasan materi, sehingga pembelajaran terkesan monoton dengan mengandalkan metode ceramah. Selain itu, guru kurang bersemangat saat murid tidak memperhatikan dan cenderung menjadi marah saat kelas ramai dan tidak kondusif. Sedangkan hasil output pembelajaran yang yakni terlihat dari keberhasilan murid dengan ditandainya dengan nilai kognitif mencapai KKM. Murid rajin dan tepat waktu mengumpulkan tugas, di mana tugas yang diberikan pada murid semuanya sama, dan murid berani mengemukakan pendapat di kelas.
Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain, yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar. Ada anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik, sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada anak atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang kedua, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Dengan menerapkan Merdeka Belajar, pembelajaran lebih berwarna karena saya sadar setiap murid memiliki karakter, bakat, potensi yang berbeda dan guru adalah sebagai penuntun. Selain itu, seharusnya seorang guru dapat memerdekakan anak. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai pendidik, juga harus lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan mereka. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain. Pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid yang mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Dan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi murid melalui asesmen kognitif dan non-kognitif. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berpihak pada siswa dengan berbasis kearifan lokal dengan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan karena pada saat ini perkembangan iptek membuat anak-anak hilang nilai kebudayaannya. Di sini saya sebagai guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Dari pemaparan saya tadi dapat disimpulkan bahwa 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademik saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang ketiga, sejatinya adalah pendidikan itu menghamba kepada anak. Demikian kesimpulan yang dapat saya ambil dari modul 1.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.